Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung di channel GBI Pangkalan Jati Cinere. Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara live streaming. Dari itu boleh sapa kanan kiri saudara, teman, keluarga yang bergabung bersama dengan Bapak Ibu pada hari ini, katakan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Adalah anugerah Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Haleluya. Kembali di masa liburan ini kami mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Yang pertama pakai masker, yang kedua cuci tangan pakai sabun, yang ketiga kurangi mobilitas, yang keempat jaga jarak. Dan yang kelima, hindari kontak fisik sebisa mungkin. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di tempat ini, kami mengingatkan untuk subscribe tombol warna merah dan klik lonceng notifikasi, karena setiap minggunya ada tayangan-tayangan yang baru. Informasi yang kami sampaikan adalah bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, dalam pergumulan dan rindu untuk didoakan, jangan sungkan untuk ketik pokok-pokok doa dan kirimkan ke link yang ada di description box dan yang tertera di layar di bawah ini. Ada perubahan jam tayang khusus untuk ibadah wanita, Women of Wisdom, sehubungan dengan kapel libur selama masa lebaran, yang tadinya tanggal 15 Mei dipindah ke tanggal 22 Mei jam 11 siang via Zoom. Link Zoom akan dikirimkan oleh sekretariat. Bapak, ibu-ibu, saudari-saudari, sister yang ingin bergabung dalam ibadah ini dapat menghubungi pihak sekretariat. Informasi ibadah tanggal 16 Mei. Dimulai dari jam 9 pagi ada ibadah khusus anak-anak dari bayi sampai usia 11 tahun. Para orang tua dan kakak dimohon kesediaannya untuk mendampingi anak-anak dalam beribadah online ini. Yang kedua dilanjutkan dengan jam 10 pagi ibadah umum. Lalu yang ketiga ada tayangan ibadah untuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja dan yang berjiwa muda bisa klik channel Infinitins. Firman Tuhan katakan, janganlah datang ke hadapan Tuhan dengan tangan yang hampa, tapi marilah kita memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dari itu mari siapkan hati, siapkan persembahan, dan persembahan dapat dikirimkan ke sekretariat secara langsung, atau juga dengan rekening yang tertera di bawah ini, atau juga dengan scan QR code yang ada. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami angkat persembahan ini dan kami angkat hati kami di hadapan-Mu. Kami ingin beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan, dan kami ingin Tuhan beribadah dengan segenap hati kami. Kami minta damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, agar kami semakin Tuhan menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau datang sebelum kami memulai ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau mendahulukan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan tolong berkati ibadah ini Tuhan. Biar jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan.
turun di tengah-tengah setiap kami beribadah di rumah-rumah, di tempat dimanapun. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar atas kami dan menolong setiap pergumulan apapun yang kami alami saat-saat ini. Tuhan Yesus yang menyelesaikan, menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan yang luar biasa hari ini melalui ibadah yang begitu ajaib Engkau lakukan atas kami. Tuhan, kami bersama-sama, kami menopang Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gerejamu Tuhan, GBI Pangkalan Jati, buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah pilih dia Tuhan menjadi Ibu Gembala, Engkau mengurapi dengan otoritas kuasa-Mu Tuhan. Engkau memakai dia menjadi gembala yang luar biasa, menuai jiwa-jiwa di tahun integritas ini. Berkati anak-anak cucu menantunya Tuhan, Engkau berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, memberikan yang tidak ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan semuanya terjadi dengan berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami lahir dan tinggal di Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami melepaskan damai, sejahtera, sukacita, atmosfer yang ada di bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa menjaga bangsa kami Tuhan Yesus. Bangsa yang menyembah Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati dengan keamanan, kedamaian, kemakmuran. Engkau Tuhan yang memulihkan dari krisis globalisasi yang ada di bangsa kami. Tuhan, kami hanya meminta kepada Engkau Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan, yang bisa menyembuhkan bangsa kami dari COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong Engkau bebaskan bangsa kami dari penyakit sampar virus corona. Tuhan, kami tahu Engkau penyembuh yang luar biasa untuk bangsa kami. Dimuliakan Engkau, diagungkan Engkau selama-lamanya, karena Tuhan Yesus yang paling berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berkarya dalam kepemimpinannya di bangsa kami. Berkati Wakil Presiden kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang pilih Bapak Mahfud Amin Tuhan, beserta jajaran menteri yang ada, dewan yang ada Tuhan, legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan. Semua yang memimpin di bangsa kami Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, siapapun yang memimpin di bangsa kami, pejabat-pejabat yang ada, keamanan Tuhan, polisi Tuhan, ABRI Tuhan, kami percaya Tuhan, angkatan darat, laut, udara Tuhan, kami percaya Tuhan yang pilih dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan otoritas-Mu Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa kami dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan semua pemimpin kami dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kami memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, segala yang baik Engkau berikan buat bangsa-bangsa, yaitu mereka boleh datang percaya hanya kepada Tuhan yang melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Yerusalem Tuhan diberkati Tuhan. Bawa Tuhan Yesus untuk kesejahteraan Yerusalem Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu GBI Pangkalan Jati 54 daerah. Tuhan Yesus yang membawa, ada kul-kul yang baru Tuhan, dibuka di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala Sidang kami Paniko Nyotoro Harjo Tuhan, beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Gembala-gembala yang Kau percayakan untuk melayani Engkau. Gembala rayon, gembala cabang, gembala ranting, sampai ke gembala-gembala kul. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, dengan kasih Bapa, biar mereka melayani jiwa-jiwa. Banyak kemenangan, banyak mujizat, ada kuasa yang dari Tuhan Yesus menyertai mereka dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang besar. Terjadi penuaian yang terbesar dan yang terakhir di era Pentakosta yang ketiga. Di tahun integritas ini, amanat agung itu terjadi, tersampaikan
menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan sampai ke seluruh muka bumi ini. Dari timur, barat, utara, dan selatan datang menyembah dan percaya. Terima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Hidup ada di tangan Tuhan. Kami bersyukur buat karyamu yang besar, buat segala kehadiranmu Tuhan. Dan kami percaya ibadah selanjutnya Tuhan, Engkau yang menuntun dan memimpin sampai selesai. Kami memberkati setiap pelayan-pelayanmu yang melayani di pagi ini. Tuhan Yesus yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memberkati Tuhan pemilik gedung ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkati dia. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau berkati pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga mereka diberkati. Tangan Tuhan yang membuat mereka berhasil sukses dan beruntung ditambah-tambah berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami sudah Tuhan melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami akan memulai ibadah kami. Pagi ini kami mau serahkan hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua saudaraku yang dikasihi Kristus. Saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 1 dikatakan, ketika Yesus bangkit dari kubur, berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah dia menampakkan dirinya, dia berjanji dia akan mencurahkan Roh Kudusnya sebelum dia naik ke surga. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Dan dia berjanji, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Amin. Untuk itu mari kita rindukan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita akhir-akhir ini. Haleluya, haleluya. Sebelumnya kita berdoa, kita dudukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan sudah Kau curahkan dahsyat bagi kami umat-Mu di tempat ini. Untuk itu kami lebih lagi rindu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, biar kami boleh terus bergairah melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap beribadah pagi ini. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami
berhembuslah Roh Kudus. Rabalabalabasana. Roh Kudus hampiri Tuhan setiap jiwa-jiwa saat ini yang haus dan rindu kepadamu Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, pulihkan gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, dicurahkan di tempat ini Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Oh, shanalab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 asana. Oh, yanalabalabalabalabalabalabasana. Kami rindu Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu mengalir bagi kami, mengalir dimanapun kami ada saat ini. Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan, kami rindu Tuhan. Penuhi kami, penuhi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah penuhi umat-Mu. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Oh,
setiap kami yang haus dan rindu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menginsafkan akan dosa. Kuasa Roh Kudus-Mu penuhi kami Tuhan. Oh, mari terus sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami terima janji-Mu, pencurahan Roh-Mu Kudus-Mu yang dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah kuasa-Mu Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Kami rindu, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Oh, rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Roh Kudus-Mu, kami butuh curahan-Mu lebih dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini. Dimulai dari kami, dimulai dari umat-Mu. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down, rain down. Rain down, rain
Kami rindu lebih lagi Tuhan. Rabasakana rabarabarabarabasana. Oh ya rabarabarabarabarabarabasakana rabasana. Kami tahu Tuhan ini hari-hari yang menggairahkan bagi kami Tuhan. Kau naik ke sorga Tuhan. Dan Kau kelak akan kembali datang menjemput kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu biarkan terus Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami Tuhan. Memampukan kami untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu. Kami terima lagi pengurapan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami akan lebih lagi memuji-muji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu mengalir. Ini era Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh. Ku terima janji Allah. Amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Inilah saat yang firman Allah telah digenapi. Mari lihat sekeliling kita ada banyak jiwa-jiwa. Haleluya. 1, 2, 3. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Untuk saudara dan saya janji Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita minyak yang baru. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Yes. Dan sukacita. Oh, bala mengalir sukacita. Roh Kudus-Mu penuhi umat-Mu. Haleluya. Semua. Tuhan memberiku kegirangan. Mari bangkitkan rohmu. Haleluya. Haleluya. Sekali Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru curahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Ini saatnya umat-Mu lebih lagi bergairah Tuhan. Karena kami tahu
Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami Bapa, memampukan kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini Bapa, Tuhan Yesus, kekasih kami, sudah ada di sorga. Kau menyediakan tempat bagi kami. Kelak nanti Engkau datang menjemput kami Tuhan. Ora bala 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 basan. Biar terus kerinduan kami, gairah kami Tuhan, ada di akhir zaman ini Tuhan, untuk boleh melayani-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalabalabalabalabalabala. Yes Tuhan. Shalabalabalaba. Terima kasih. Haleluya. Sang Raja di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Maranatha datanglah. Oh, haleluya. 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 Terpujilah kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Haleluya. Amin.
bersuka cita Tuhan karena Engkau Allah yang hidup. Terbukti Tuhan Engkau sudah naik ke surga dan Engkau berjanji Kau akan kembali datang Tuhan menjemput kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dan bukan itu saja, Kau sudah memberikan Roh Kudus-Mu yang dahsyat bagi kami Tuhan. Sehingga kami cakap mampu Tuhan untuk boleh melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Segarkan kami Tuhan, tegur kami dengan firman-Mu saat ini. Biar kami boleh lagi Tuhan, lebih lagi melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga menjemput gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang yang berintegritas, yang artinya kita berbicara dan melakukan apa yang kita percayai sesuai dengan kebenaran firman Allah.
Jadi, kita harus hidup dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebagai panutan untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang berintegritas. Tuhan Yesus sangat menekankan agar kita menjadi orang yang berintegritas. Karena kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keselamatan bisa hilang. Yang kedua, hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatan adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu,
rumput kering, atau jerami. Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Dan yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Terutama juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian tambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata,
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta yang kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad ke-20. Ini berarti dimulai dari era peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta yang kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18
Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya. Dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Dan yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Mari, bagi yang mau melakukan kata bersama saya, amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini? Ada berapa banyak yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh? Saya boleh angkat tangan. Katakan bersama saya sekali lagi. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Angkat tangan saudara. Curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu ya Tuhan. Baptis anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, dengan tanda awal berbahasa roh. Terima. Ora la masyikara la bala. Ora la mulai berbahasa roh. Serius mulai dapat berbahasa roh. Ora la bala. Ora la bala. Oh, dia la bala. Ora la bala. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Abba. Terima kasih Abba. Engkau sudah memenuhi anak-anak-Mu dengan roh-Mu. Engkau membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka dengan tanda awal berbahasa roh. Oh ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pakai kami semua menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, pakai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Abba. Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, katakan ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun, ampuni mereka ya Abba, ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh, rana bakana maya rala bala 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 bala. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami harapkan kita semua diberkati pada hari ini. Amin. Kembali lagi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan atau membutuhkan pelayanan, jangan ragu. Hubungi via WhatsApp di 0813 1148 4894. Atau Bapak Ibu dapat juga langsung menghubungi KP 51 pada pukul 8 pagi atau sampai dengan jam 3 sore. Dan jangan lupa minggu depan pada jam 9 pagi ada ibadah khusus anak-anak. Jam 10 pagi ada ibadah raya umum. Ada ibadah anak-anak remaja pada jam 11.30 di channel Infinitins. Dan seluruh persembahan dapat diberikan ke rekening di layar di bawah ini. Akhir kata, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati.